Halo teman-teman semua. Halo. Apa suara saya udah kedengaran? Suara saya jelas gak ya? Hari ini, halo sahabat investor muda. Saya Robert Jufri, co-founder dari Investor Muda. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol nih sama seorang legend yang pastinya kalian sudah pasti kenal dengan beliau. Beliau adalah seorang yang sangat bijak, ramah, rendah hati, dan suka berbagi. Serta beliau cinta sekali dengan Indonesia. Siapakah dia? Yuk kita invite dan ngobrol-ngobrol langsung sama VJ Daniel. Bentar ya. Saya invite dulu. Kalau suara saya ada kickback, kasih tahu ya. Hai, Halo, halo. Ko Dani. Hai, apa kabar? Apa kabar, Ko? Baik, Ko. Good, good, good. Wah, ini kayaknya agak-agak lightingnya rada aneh ya di sini ya. Interesting. Suaranya Wah, agak anyway, kecil ya? suara kecil ya? Enggak, suara saya agak kecil ya? Enggak, suara enggak aman, aman, aman. Gue mikir kayak guanya yang agak aneh gitu. Oh, Anyway. enggak, Ko. Aman, aman. Gimana kabarnya, Ko? Very good, very good. Very good ya. Uh, Ini Panggilnya jadi di Daniel aja, atau itu aja gue ya. kayak gue kayak nyantai. Lu sorry, Robert ya, panggilnya Robert ya enaknya. Ya, betul, Ko. Bener ya. Ya, betul. Ya. So ya ya, it's good, it's good. Apa kabar semua teman-teman yang suara Ko Daniel oke, tapi kok yang satu lagi kecil banget mendem loh. Oke, Bang Daniel backlight. Iya nih, gue kayaknya backlight nih. Gue coba turunin aja deh ini supaya nggak Boleh, backlight boleh. gitu ya. Aduh duh. Iya. Alright. Nah, mendingan kali ya. Yeah, Ya, better, better. Ko, sebelum Yuk, sebelum kita mulai nih, gua ada 5 pertanyaan buat Ko Daniel. set. Jawab harus cepet ya, Ko ya. Jadi nggak usah Oh, dipikir lama. Saya punya 5 pertanyaan, Koko langsung jawab aja. gue Oke? actually kalau misalnya ditanya-tanya pertanyaan kayak gini nih paling jago nih. Gue jawabnya literally bakal cepet banget, cepet parah. Langsung aja. Ya, Kayak keren. proses atau hasil, Ko? Proses Hasil, atau hasil? Keluarga atau bisnis? keluarga, TV host atau TV, entrepreneur? host. Oh, Apa-apa, gak kedengeran. Sekali lagi, kaya atau terkenal? kaya. Oke, jatuh dan loncat lebih tinggi atau tidak pernah jatuh tapi naik perlahan? Hah? Bentar, gue gak ngerti. Apa-apa, naik Eh, perlahan, naik perlahan, naik perlahan. naik perlahan, jadi nggak pernah, maksudnya nggak pernah gagal lah ya, jadi naik perlahan terus gitu. Oh Atau iya, iya, iya. gagal, gagal tapi loncatnya nanti lebih tinggi gitu maksudnya kok. Oh, oke, oke. Naik naik perlahan sih. Tetap naik Naik. perlahan sih. Iya, yeah, naik Oh, perlahan sih. siap. Eh, jadi dari pertanyaan yang pertama kok, kenapa tadi pilihnya itu kok? Um, Pertanyaan pertama apa sih? Gue juga Ya, tadi proses kayak nggak atau hasil. proses atau hasil. Ya, Gue, uh, you know, emang bener kayak tadi sampai istri gue ternyata lagi join di sini kayak dia nge-stalk gitu. My goodness. Lo lagian dia bilang proses lah kayak gitu, nggak, gue tetap maunya hasil gitu karena gue benar-benar kayak sangat result oriented banget. Yes, hmm, proses yang gue laluin itu apa ya, penting buat gue, tapi tetap kalau misalnya kita berproses terlalu lama di proses dan nggak ada hasilnya, yang ada gue bakal burn out kayak gitu. Jadi gue tetap ngerasa yang namanya hasil itu penting gitu buat gue. Dan well, proses juga penting, tapi minimal kita tahu hasil, what is the win, hasilnya itu apa. Maksudnya kayak um,
what is the goal gitu. Kayak gue pernah denger satu cerita, banyak orang nggak tahu hasilnya itu apa, banyak orang nggak tahu goalnya itu apa, sehingga ketika mereka udah lari, mereka ngelewatin finish line-nya pun juga mereka nggak tahu itu udah finish line. Jadi mereka terus lari sampai mereka burn out dan kecapean. Jadi menurut gue itu penting banget. Tuh, ada yang nanya tuh temanya apa sih? Pin dong. Cie. Temanya apa Oh sih? Gue iya, juga nggak tahu. benar-benar. Ntar, gue nyalain AC dulu. Kita pin dulu ya. Ya, ya. Success story with DJ Daniel. Success story with VJ Daniel. Oh my God, I don't feel I'm a success story. Mungkin lebih bilangnya success journey. Oh ya, tapi story juga ya. The journey, tapi nggak apa-apa lah, sama aja ya. Anyway. Kok rutinitas Koko selama ini jadi gimana kok? Right, jadi gue ada sih, gue tulis gitu ya. Bentar, kalau misalnya rutinitas gue mana Dari nih? sebelum COVID sama sesama COVID nih kan ini perubahan sangat signifikan nih kok. Signifikan banget. Gue akan kasih lihat kalian, ini kelihatan nggak ya? Daily routine during COVID. Aduh, mantap. Jadi ini sampai gue tulis semua, jam 6 sampai jam 8 itu makan pagi, reading the Bible, sama baca buku 15 menit, jam 8 sampai jam 10 nge-gym, jam 10 sampai jam 11 gue belajar, masterclass, belajar soal apapun gitu ya. Jam 11 sampai jam 12 gue bikin script buat YouTube channel gue, Daniel Tetangga Kamu, dan juga gue juga kadang-kadang bikin buku, gue emang lagi nulis buku sekarang ini, buku soal marriage. Jam 12 sampai jam 1, banget siang. Jam 1 sampai jam 2, gue WA orang-orang yang pengen gue undang ke Daniel Tetangga Kamu untuk YouTube channel gue. Jam 2 sampai jam 4, kebanyakan gue pakai buat Instagram Live, atau gue syuting buat Daniel Tetangga Kamu, atau gue nulis soal si buku itu lagi. Jam 4 sampai jam 6 gue spend time sama keluarga gue, dan jam 6 sampai jam 7 makan malam, jam 7 sampai jam 8 oke, siap-siap buat tidur. Bacain buku buat anak-anak and everything. So this is literally my daily routine during COVID, dan emang berbeda banget sama rutinitas gue ketika lagi nggak COVID, tapi gue sebisa mungkin setiap hari gue ngelakuin itu. Ya tuh, si Lolagin juga komentar, he really does that, yes. Hari ini gue actually beberapa minggu terakhir ini gue baca buku. Waduh. Bukunya Pak Ahok. Waduh. Tapi udah nggak boleh panggil dia Ahok lagi, panggil saya BTP katanya kan. Jadi gue ngerasa, kenapa gue baca ini, karena gue ngerasa ketika lagi diisolasi, kita semua diisolasi sih actually ya, lagi zaman karena kita lagi diisolasi semua, gue pengen tahu sih, karena gue juga ngerasain juga, gue pengen tahu Pak BTP sendiri itu ketika dia lagi terisolasi di penjara di Makobrimob, pemikiran dia seperti apa gitu, dan gue belajar sih dari sini juga gitu. So ya. Jadi Koko punya rutinitas bener-bener tiap hari begitu ya kok ya, yang udah di schedule betul-betul ya, di list semua. Ya. Dan gue gregetan banget karena gue nggak bisa lari di luar kan. Gue sebenarnya seorang marathoner gitu. Jadi gue kayak suka banget lari di luar gitu, karena COVID ini gue jadi nggak lari, sehingga akhirnya gue nge-gym aja gitu, bukan nge-gym sih, kayak olahraga di rumah gitu. Tapi lebih kebanyakan kayak apa sih, body weight training lah kayak gitu, gue pakai dan yang aku nggak se agile, nggak agility lagi gitu, tapi lebih kayak buff gara-gara ini, which is like annoying. Tapi memang kalau kita udah minggu sekali lari terus tiba-tiba nggak lari, itu memang rasanya agak aneh ya, badan kita tuh kayaknya nggak burn gitu ya kok ya. Rada ini aja, kayak gregetan aja. Ya, gimana Bet jadinya? Gimana sih sebenarnya perjalanan hidup Koko dari dulu awal sampai sekarang bisa sesukses ini kok? Bisa diceritain sedikit gak kok?
Well, dari awal? Hmm. gue sampai hari ini gue nggak ngerasa, oke, gak tau ya, gue mungkin karena banyak orang mempunyai definisi sukses yang berbeda, Mm-mm. sehingga kadang-kadang gue agak risih kalau misalnya ada, apalagi ngomongin soal investor muda gitu ya. Jadi kayaknya pemikiran arti kata sukses itu adalah tajir, ya nggak sih? Kaya, maksudnya secara finansial sukses. Tapi uh, ketika gue bilang bahwa gue ini adalah orang sukses, menurut gue sukses di kacamata gue, mungkin gue belum sekaya Jack Ma atau misalnya siapalah gitu ya, maksudnya Pak Tahir gitu misalnya. Um, tapi gue tetap ngerasa gue adalah orang sukses gitu. Jadi sukses di definisi gue adalah ketika gue menemukan balance. Sehingga balance ini kalau misalnya gue lakuin setiap hari sampai hari gue mati sekalipun, gue ketika gue tua gitu ya, tiap hari gue ngelakuin ini terus kayak gitu, itu gue nyaman gitu. Nah, jadi itu menurut gue arti kesuksesan. Kenapa? Karena gue ngerasa waktu antara keluarga, waktu sama Tuhan, waktu sama temen, waktu sama diri gue sendiri gitu ya, secara mental, fisikal, dan spiritual. Dan abis itu sama kerjaan, secara finansial, semuanya balance gitu. Gue nggak terombang-ambing lah kayak gitu. Nah, kalau misalnya diceritain dari awal banget, udah pasti um, awalnya mungkin gue sempet kayak zaman MTV, gue mungkin bener-bener well, gue kan orang ini ya, gue orang gue sebenarnya anak finance. Gue sebenarnya kuliah Finance kan? kuliah gue majoringnya di finance sama international business. Jadi gue waktu zaman MTV VJ gitu ya, mungkin gue agak beda gitu ya. Um, waktu Jalur gue ya kok. karena jadi gini, gue pas zaman-zaman MTV VJ, gue ngerasa kalau gue ini adalah seorang entrepreneur gitu ya, atau mungkin business minded yang kecebur di entertainment gitu. Nah, jadinya cara gue apa ya? Jadi misalnya kayak gini, misalnya contoh gitu ya. Gue tahu kelemahan gue banget. Kelemahan gue adalah kalau misalnya gue ngeliat di account bank gue gitu ya, di bank gue kira-kira uangnya banyak gitu ya, misalnya uangnya wah 100 juta lebih lah, misalnya seperti itu ya, Ya. itu gue bakal boros banget. Jadi, sorry, nggak usah 100 juta deh, di atas 10 juta aja, itu gue boros banget. Gue yang kayak ngerasa, Waduh. gila, ini ada handphone baru, udahlah beli aja lah, nggak ada masalah, toh gue masih ada 10 juta di bank gue gitu, misalnya gitu ya. Hmm. Nah, jadi sejak zaman gue MTV, yaitu tahun 2003, which is 17 tahun yang lalu, gue udah tahu kelemahan gue. Jadinya dari kelemahan gue tersebut, um, ketika gue tahu kelemahan gue tersebut, gue punya 2 account bank. Jadi ada satu bank untuk Oke. setiap hari spending gue gimana, dan satu bank lagi itu kalau misalnya duit gue udah kekumpul berapa, gue langsung transfer ke situ gitu. Nah, jadinya kalau misalnya dulu itu setiap kali gue ngehit 100 juta gitu, misalnya gue udah nabung, pas begitu kena 100 juta, 100 jutanya itu langsung gue kirim ke Australia, ke Rekening kan. ke rekening ya. Kenapa gue kirim ke Australia? Karena itu susah banget untuk gue, aduh ribet banget untuk gue Oh, ini kan. Jadi gue akhirnya kirim tariknya ke situ. susah kok. Nariknya ribet gitu. Nah, tapi itu dulu gitu. Sekarang gue udah gak kirim ke Australia lagi. Tapi itu dulu. Karena dulu kan gue baru balik dari Australia gitu, dari Perth. Hmm. Nah, sehingga akhirnya yang terjadi adalah kebiasaan itu akhirnya ke bawah nih sampai hari ini gitu. Nah, lu Nah, bayangin dari 17 tahun yang lalu, gue udah nah. melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi akhirnya hari ini gue hidup mungkin cuman misalnya gue dapat 10 juta, Hah? gue cuman hidup di 20%-nya itu gitu. Jadi Hmm. 20% itu adalah uang gue untuk spending, Mm-mm. di mana 30% adalah uang
misalnya sehari-hari, misalnya kayak gitu ya. Jadi misalnya untuk bayar maintenance fee-nya apartemen gitu misalnya, atau gue harus bayar asisten rumah tangga dan Hmm. lain-lain gitu ya. Nah, itu di 30% tuh. 50%-nya atau 40% karena 10% gue biasanya kasih ke gereja. 40%-nya itu gue tabung gitu. Nah, jadi tabungan yang udah gue iniin segala gitu, itu membuat gue apa ya, kayak kayak mungkin itulah arti dari sukses gitu. Bukan soal jadi kayak gue ngerasa nih ya, kalau misalnya gue tahu di tabungan gue ada uangnya berapa, misalnya Hmm. 100 juta gitu ya, Ya. sama di tabungan gue cuma ada 1 juta, udah pasti attitude gue, cara gue ngelihat hidup ini, cara gue ini misalnya, itu kan beda kayak gitu. Jadi gue bersyukur banget gue mempunyai kebiasaan-kebiasaan tersebut dari tahun 2003 sampai hari ini yang udah jadi disiplin gue, sehingga gue akhirnya nih bisa bisa ngobrol dengan lepas, nggak mikirin hutang misalnya kayak gitu, nggak stres. Ya, ya. Biarpun mungkin kalau misalnya secara perbandingan gue belum sekaya, sekaya misalnya siapalah gitu ya, Warren Buffett gitu misalnya gitu ya. Belum sekaya itu, cuman at the same time gue sangat bersuka cita atau bisa seneng karena maksudnya merasa kecukupan karena ya gue Hah? tahu gue punya cukup gitu gitu Hmm. misalnya. Panjang ya itu cerita suksesnya ya, dan itu pun juga kayaknya nggak ngejawab pertanyaan lu juga gitu, but anyway. Oh, jadi kalau Koko kan katanya tadi banyak tuh tabungan segala macem. Koko pernah nggak sih ngepikirin soal financial freedom di mana misalnya pengeluaran Koko itu misalnya 3 juta per bulan, ya kan? Koko investasi di satu aset di mana aset itu menghasilkan 3 juta juga buat Koko gitu loh, Kok. Pernah nggak kepikiran begitu? Jadi kalau misalnya udah mencapai itu kan itu namanya financial freedom kok. Apa yang beban kita tiap bulan dibiayai oleh investasi kita gitu kok. Jadi passive income lah ya gitu ya. To Ya. be honest, gue ngerasa kayak financial freedom itu layaknya fata morgana. Kalau misalnya lo terjebak di yang namanya middle income trap. Gue ngerasanya itu ya. Jadi dan lebih gilanya lagi, hari ini gue udah ngerasa gue udah financial freedom. Padahal, ya gue punya properti, gue punya, gue ada beberapa properti yang menghasilkan duit juga, gue punya investasi yang ada dividennya dan lain-lain gitu ya. Tapi, again, gue ngerasa gue udah financial freedom karena gue nggak harus bayar hutang, pertama kayak gitu. Gue nggak punya banyak cicilan. Actually sorry, let me rephrase that. Gue nggak punya cicilan sama sekali hari ini, bersyukur banget. Sehingga gue nggak dikontrol sama uang gitu. Jadi gue Ya. nggak harus bekerja mati-matian setiap hari hanya untuk bayar cicilan gue gitu, mengejar tunggakan lah kayak gitu ya. Nah, gue ngerasa gue bersyukur banget. Ini obviously ini nggak semua orang bisa lakuin, tapi gue bersyukur banget gue bisa ngelakuin. Gue ada di posisi seperti itu karena gue ngerasa apa ya, nggak mudah sih emang. Tapi um, yang hal paling mendasar adalah ketika gaji lu nambah, bukan Mm-mm. artinya standar hidup lu juga ikutan nambah. Um, Ketika gaji lu nambah, bukan artinya lu harus pakai jam tangan lebih bagus gitu. Atau lu tiba-tiba mobil lu Jadi misalnya, mewah ya. mobil lu misalnya tiba-tiba, karena gaji lu nambah, jabatan lu lebih tinggi, um, lu harus mempunyai mobil yang lebih mewah lagi kayak gitu, atau lu harus pindah rumah dari misalnya tadinya lu ada di rumah di apartemen, abis itu lu harus ada di rumah yang lebih besar di kawasan daerah Menteng atau Pondok Indah gitu, yang lebih lebih Ya. meningkat lah gitu. Jadi gue um, mungkin gue ada di tahap sekarang ini yang gue udah bersyukur banget. Gue nggak butuh um, pembuktian lagi, atau gue mungkin nggak, gue udah secure lah sama diri gue sendiri, sehingga
gue bisa menahan atau disiplin dengan menahan ego gue kayak gitu sih. Dan ketika gue bisa melakukan hal tersebut, ketika gue bisa mematikan Hmm. ego gue tersebut ya untuk menahan si standar hidup gue ngerasa gue udah mendapatkan si financial freedom sih, kayak gitu sih. Ya, 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 kok. Mau nanya nih, kok. Ketika lagi COVID ini, di bisnis Koko yang Damn I Love Indonesia, itu gimana, kok? Koko ada inovasi nggak? Atau mengubah apa nggak supaya bisnis itu tetap jalan? Atau ya udah gini aja deh? Gitu. Gue bersyukur banget ya, Dem I Love Indonesia sekarang suffering parah. Gila, parah loh. Parah ya, Aduh, kenapa, kok? Sekalian bukannya apa promosi, ya, kok. bukannya apa ya, tapi maksudnya seperti bisnis yang lain, kita suffering banget. Kita suffering parah. Kita kayak, gue kayak, kita harus nutup beberapa toko, karena banyak banget toko-toko kita yang ada di mall, dan mallnya tutup, Hmm. sehingga pendapatan kita pun juga nggak, ya, menurun secara signifikan lah, kayak gitu. Nah, tapi um, dari ini akhirnya kita jadi kayak lebih fokus sekarang. Jadi ngerasa oke, sekarang nih strategi apapun yang kita keluarin, kolaborasi yang kita lakuin, Hmm. apapun yang akan kita siapkan nanti ketika ini udah kelar dan lain-lain, itu benar-benar lebih sharp fokus gitu. Sehingga kita juga akhirnya lebih lebih apa ya, um, lebih bisa dibilang lebih fokus lah, lebih fokus. Kayak contoh baju yang gue pakai sekarang ini adalah Ya. kolaborasi Dem I Love Indonesia sama EVOS gitu. Nah, kenapa sama EVOS? Mereka adalah tim e-sport, atlet e-sport sekarang yang lagi hits banget gitu ya. Kalau misalnya lo adalah seorang gamer gitu, dan kita sendiri, oh contoh ini, sorry, gue ngambil. Contoh ini juga ada jaket juga yang kerja sama kita sama EVOS. Ya. Ya, jaketnya seperti ini, dan again, ya kan lu bilang promo kan, ya udah gue promoin. Jadi Boleh. akhirnya gara-gara si Hmm. COVID ini, akhirnya kita ngajak kolaborasi banyak banget orang-orang gitu ya, supaya kita sama-sama meningkatkan branding dan juga penjualan gitu. So the good thing is karena kita tahu kita punya musuh yang sama, yaitu COVID-19, kita jadi sama-sama bergotong royong untuk bersama-sama apa ya, mengangkat satu sama yang lain gitu. Dan disitulah yang terjadi di zaman COVID ini. Tapi Damalov Indonesia sendiri, yes, betul juga sama apa yang lu bilang, kita akan ada inovasi baru. Kita mungkin akan mulai bergerak ke F&B juga gitu, dan sekarang masih dimasak, no pun Dimasak. intended. Dan ya, gue bersyukur banget sih sekarang ini Dam I Love Indonesia masih terus berjalan, dan kita masih masih apa ya, memasak sesuatu yang baru dan berinovasi lagi lah. Tapi memang iya sih, kok, kan sekarang semua bisnis memang lagi lesu juga, kok. Nggak cuman Koko, jadi semua sektor juga merasakan apa yang Koko rasakan. Bahkan mungkin Hmm. ada yang sampai bangkrut karena memakai hutang dan lain-lain kan, kok kan. Kalau Koko kan mungkin bersyukurnya cuma menutup beberapa gerai dan bisa melanjutkan lagi eh, produknya Koko begitu kan. Bahkan Koko mau menginovasikan membuat sektor baru yaitu di F&B begitu kok. F&B Hmm. di tengah COVID ini menurut saya malah jalan terus sih, karena kan orang krisis juga pasti makan terus kok. Betul, Betul kan betul. ya? F&B dan mungkin ini ya, F&B dan entertainment ya. Gue nggak tahu kenapa, Ya, gue juga bersyukur banget di entertainment kita jalan terus lah kayak gitu. Ada something terus gitu. Dan Koko lagi bikin um, itu juga ya, yang Daniel tetangga kamu itu ya kok ya? betul. Jadi gue juga lagi ya ngurusin itu ya untuk YouTube channel gue, si Daniel Mananta Network. Dan gue juga ngadain kayak tema-tema VJ Daniel is Calling, atau enggak Daniel tetangga kamu. Um, karena gue ngerasa banyak yang tadi yang Robert bilang bener juga, banyak yang bangkrut, banyak yang
merasa khawatir, banyak yang ketakutan, dan banyak yang mungkin mengalami depresi dan lain-lain gitu. Dan Ya. disitulah gue kayak ngerasa, well, gue harus bikin sesuatu sih untuk mungkin untuk ngajak public figure gitu ya. Mereka dulu mungkin pernah depresi, tapi mereka berhasil melewati depresi tersebut. Mereka pernah ngalamin jatuh, tapi mereka bisa ngelewatin jatuhnya tersebut dan menjadi bangkit lagi. Makanya kita akhirnya bisa belajar juga gitu dari tetangga-tetangga gue yang gue interview tentang bagaimana mereka bisa bangkit gitu. Hmm, hmm, hmm. Bener kok. Kok sebenarnya Koko kan udah sukses nih. Goal Koko tuh sebenarnya ke depannya apa sih kok? Um, Goal kedepannya udah pasti karena gue adalah seorang komunikator, gue Mm-mm. pengen selalu mengkomunikasikan um, cinta, kedamaian, sama sukacita. Tiga itu. Peace, love, and joy. Jadi, uh, goal gue adalah supaya um, ketika influence kita bisa lebih meningkat lagi, circle of impact kita akan jauh lebih besar. Jadi, fokus gue adalah sekarang ini bagaimana apa yang gue komunikasikan itu bisa lebih reach ke lebih banyak orang lagi. Misalnya, gue sekarang ini, let's say kalau misalnya di Daniel Tetangga Kamu, kita hit, let's say, 500.000 penonton, misalnya seperti itu. Gimana cara Hmm. kita bisa angkat itu ke 5 juta penonton? Like itu, dan karena kalau misalnya yang nonton adalah 5 juta penonton, itu artinya 5 juta orang yang kerasa banget tentang si cinta, kedamaian, dan sukacita tersebut gitu. Jadi gue akan terus sebisa mungkin setiap hari mendevelop diri gue untuk mempertajam skill komunikasi gue terus gitu. Kayak gitu sih. Jadi bakal dikembangin ke bagian entertainment itu ya kok ya? YouTube Ya, channel ya. gitu. Um, sebagai komunikator, gue rasa nggak selalu harus di entertainment. Walaupun saat ini gue emang bergeraknya di entertainment. Maksudnya gini, nama Damn I Love Indonesia aja di kaos, itu adalah salah satu bentuk komunikasi kan. Kayak gitu. Jadi, maksud gue, Ya. even kayak lu misalnya bikin restoran Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia di luar negeri, itu juga adalah salah satu bagian dari komunikasi. Kayak gitu sih. Jadi menurut gue, Hmm. tetap komunikasi itu adalah salah satu cara untuk kita bisa meningkatkan apapun yang yang ada di hati kita ke orang lain gitu. I see, I see, I see. Eh, kok saya mau nanya, Koko kan udah punya anak nih ya kok ya? Dua. Eh, Koko didik anak Koko akan seperti Koko nggak masa depannya kok? Didik dia sebagai Gak tahu. maksudnya entrepreneur atau menjadi public figure gitu kok? Well, Kira gimana? in all honesty, gue nggak tahu. Um, Kalau misalnya cara gue didik anak gue, yang pasti yang pertama ini yang gue biasain adalah mereka harus bekerja dulu. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang jajan. Itu yang gue lakuin. Jadi contohnya kayak anak gue yang paling besar umurnya 7 tahun. Nah, setiap dia ulang tahun, misalnya umurnya 8 tahun gitu ya, pokoknya 1 tahun itu dia mendapatkan uang jajan 10.000 rupiah. Hmm. Misalnya kayak gitu, setiap minggu. Nah, jadinya contoh nih ya, um, dia setiap minggu harus melakukan pekerjaan tiga. Apakah itu dia nyuci sepeda dia, bersihin kamarnya dia, atau Hmm. mungkin apa menyiram tanaman di kebun kita, misalnya kayak gitu ya. Jadi tiga hal tersebut akan gue value 20.000, 20.000, 20.000. Tapi kalau misalnya lengkap dilakukan tiga-tiganya, dia dapat 70.000 kayak gitu. Nah, karena dia umur 7 tahun. Dan begitu juga kalau anak yang kedua umur 4 tahun, dia bisa mendapatkan 40.000 gitu. So,
tiap minggu dilakuin seperti itu. Jadi intinya dari kecil gue pengen dia belajar kalau misalnya lu nggak kerja, lu nggak dapet duit. Tapi kalau misalnya lu kerja, lu akan dapet duit. Kayak gitu. Karena well, that's the whole point gitu kan of life. Um, jadi nanti kalau misalnya di umur 13 tahun misalnya udah pasti bukan cuma bersihin kamar aja gitu. Maksudnya tetap 3 kerjaan tapi mungkin tingkatan kerjanya lebih tinggi. Nyuci mobil gue misalnya atau atau whatever gitu yang lebih intens lagi gitu pekerjaannya. Kayak gitu sih. Jadi intinya mereka nggak akan semudah itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka harus achieve sesuatu ya dengan bekerja dulu gitu ya kok ya. Diajarin dari muda begitu ya kok. Toples yang pertama itu untuk dia spending setiap harinya. Toples kedua untuk dia menabung. Toples misalnya dia mau beli Barbie baru atau dia mau beli buku baru, dia mau beli apapun baru gitu ya. Itu tempat dia menabung. Dan yang ketiga itu untuk dia memberi. Kita 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 punya satu lembaga, bukan lembaga, sorry, foundation ya, namanya Habitat for Humanity. Jadi si uang yang dia simpan untuk donasikan ini kita kasih ke si Habitat for Humanity. Jadi harus dibiasain dari kecil sih. Iya 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 benar benar benar. Iya 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 iya. Ya. Kok saya mau nanya nih. Koko kan udah menjalankan bisnis sudah lama banget nih dari dulu sampai sekarang. Kira-kira ada nggak sih masa di mana Koko tuh down banget di dalam kehidupan Koko gitu, di dalam bisnis ataupun dalam kehidupan Koko sendiri gitu? Banyak banget Kondisi, sih. kondisi paling bawah Sorry, gitu. ya, sorry. Tapi pertanyaannya di Nah, bagian kehidupan atau di bagian bisnis? dua-duanya kok, Kondisi paling bawahnya yang dua-duanya, mana? Oke. Okay. dua-duanya kok. Kalau misalnya di kehidupan, ketika gue sempat kehilangan suara gue, itu dicek aja di YouTube-nya dan Mananta kesaksian tentang tentang kehilangan suara. Karena itu bisa panjang kalau gue ceritain. Kita nggak mungkin, kita cuma punya waktu kayak 28 menit lagi. Uh, Dan kalau misalnya di bagian bisnis, gue rasa ketika gue harus berpisah dengan salah satu partner gue setelah 7 tahun atau 8 tahun kita bekerja sama di Demalov Indonesia. oh, kenapa tuh kok? Karena kita mempunyai beda visi. Banyak orang yang bilang, lu pisah sama partner lu bukan ketika lu lagi susah, Mm-mm. tapi ketika lu lagi di atas gitu. Dan itu bener banget. Jadi ketika di atas, gua pengen pengen membesarkan bisnisku sedemikian rupa, tapi partner gue ini mempunyai visi yang berbeda sama gue atau cara yang berbeda untuk bagaimana membesarkan bisnis si Demalov Indonesia. Akhirnya kita harus berpisah lah kayak gitu. Dan perpisahannya kurang enak juga dan itu mungkin bisa dibilang saat paling down-nya banget di bisnis. Dan sampai hari ini menurut gue apa ya, jadi terombang ambing juga gitu. Dan belum lagi pas lagi ombang ambing itu kena COVID juga gitu. Jadi sekarang ini emang lagi apa ya, cukup cukup struggling gitu dari segi bisnis ya. Hmm. Dan cara Koko untuk bangkit kembali dari situasi down itu bagaimana kok? To be honest, gue belum bisa jawab karena Hmm. gue masih ada di dalam journey tersebut gitu. Jadi gue juga mungkin gue bisa jawab ketika nanti udah ada hasilnya gitu. Cuman sekarang ini gue masih ada di dalam journey tersebut di mana there's so many uncertainty, masih banyak banyak kekhawatiran gitu ya. Kayak ini nanti arahnya dibawa kemana dan lain-lain. Kita terus berinovasi. Ada problem yang kita yang kita hadapi hari ini, kita coba deal sama problem tersebut. Kita terus gue nggak bisa bilang oke, akhirnya gue bangkit seperti ini dan lain-lain gitu, karena gue tahu Demalov Indonesia itu brand yang sangat luar biasa besar sekali gitu ya,
Dan Iya. gue baru bisa bilang gue bangkit ketika Dem Alef Indonesia sudah menjadi jauh lebih besar daripada Dem Alef Indonesia yang kita kenal gitu. Jadi sekarang ini kita masih ada di dalam Hmm. journey untuk membuat Dem Alef Indonesia lebih besar lagi. Banyak strategi yang kita lakukan, tapi yang pasti gue nggak bisa bilang kalau misalnya kita udah bangkit and we're going stronger. Not right now. Gue masih ada di dalam journey tersebut. Pasti ke depannya pasti lebih baik lagi kok. Kita doakan sama-sama. Ini ngeheng ya? Ko Daniel, ini Ko Ah, Daniel kita ada pertanyaan nih dari Melisa namanya, ini saya keluarin ya. Nih Ko Daniel ada nggak sih investasi di tengah COVID ini? saham. Saham. Oh, Just saham. Gue invest saham, saham, saham. oh dari dulu udah invest apakah atau karena COVID aja kok invest di saham kok? Dari dulu udah invest di saham. Tapi Oh, sekarang gara-gara COVID makin banyak saham, saham, saham. oh, berarti menurut Koko saham termasuk instrumen investasi yang baik juga ya kok ya? Tapi Selain properti jangan dan lain-lainnya ya kok? jangan semuanya ya. Maksudnya the thing is di zaman COVID ini gue masih butuh cash gitu. Gue masih butuh um, apa ya cash money lah kayak gitu, fresh fresh cash gitu, fresh money. Jadi gue mungkin masih agak konservatif untuk invest di properti. Tapi kalau misalnya gue ada uang, soalnya seperti yang tadi gue bilang gitu, ketika gue dapat 10 juta misalnya, 10%-nya gue kasih ke misalnya, ke whatever ya. Maksudnya kalau misalnya dalam hal ini ke gereja gue gitu misalnya, 40%-nya gue tabung, 30%-nya untuk biaya hidup sehari-hari, dan 20%-nya untuk uang jajan gue. Nah, jadi Hmm. dari 40% ini, gue 10% gue sisihkan untuk saham. 30% ada banyak, misalnya ada reksadana, ada dana darurat, ada apapun lah 30% itu. Tapi yang si 10% ini gue taruh buat saham. Nah, dan si 10% yang saham ini kan masuk, akhirnya gue taruh di saham. Tapi gue bukan seorang spekulator. I'm not a speculator gitu. Maksudnya gue bukan orang yang main sahamnya tiap hari gue pantengin, ketika naik, wah abis itu gue jual, abis itu gue beli ketika dia lagi turun. Gue nggak main kayak gitu. Gue benar-benar kayak investnya gue masukin aja Macam terus. nabung gitu ya, Gue kayak tiap bulan nabung, iya nabung gue sebelum COVID. buy terus gitu. Bukan yang nungguin ini gitu. Asal jangan bye-bye ya kok ya. Nah, ya, jangan sampai bye-bye aja. That's so good, man. Iya, 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 betul, betul, betul kok. Kok saya mau nanya, kalau misalnya Koko eh, bisa kembali di masa muda Koko, umur 25 tahun. Kira-kira apa sih nasihat Koko buat Koko di umur 25 tahun itu? Koko pengen nasehatin dia apa supaya kira-kira nggak ini, nggak begitu gitu kok. Oh, berarti lu ngomongin ini ketika gue 1 tahun yang lalu ya? No, just kidding. Enggak. No. Ini 14 tahun yang lalu ini, man. 14 tahun yang lalu. Um, Jadi Koko bisa gua kembali ke akan masa muda Koko gitu loh. Masa di mana Koko masa berumur 25 tahun. Kira-kira apa nasihat yang Koko berikan kepada Daniel di umur 25 tahun itu kok? gua akan bilang, um, don't worry too much. I think itu sih yang gue bisa bilang ke, ya, don't worry too much. Gue ngerasa gue adalah orang yang yang sering khawatir, sering ketakutan, sering insecure. Jadi um, dan khususnya gue khawatir banget sama masa depan gitu. Tapi ternyata ketika gue udah sampai di sini sekarang pada tahap ini gitu ya, ternyata
bener yang orang bilang gitu, ketakutan-ketakutan nggak membuat kita semakin sukses sih. Atau bener-bener it's a waste of time banget gitu. Our worries, our anxieties, itu it's a waste of time banget gitu. Jadi, um, ya, that's what I said. Dan gue sendiri juga ngerasa pas umur 25, untuk menghindari ketakutan gue tersebut, gue jadi banyak, lari dari masalah gitu, lari dari kekhawatiran dan ketakutan gue sendiri dengan clubbing, minum minuman yang keras, nonton atau binge binge sinetron gitu misalnya, atau kalau misalnya bukan sinetron sih, maksudnya series gitu, movie series. Kalau sekarang nih orang-orang kalau misalnya ketakutan, khawatir, mereka akhirnya coba escape dari kekhawatiran tersebut dengan binge Netflix selama berapa minggu gitu misalnya, just to run away from the reality. Jadi, ya, gue nggak bilang untuk mematikan ketakutan gue tersebut, tapi I shouldn't worry, I shouldn't fear too much, Orang sering bilang be fearless, artinya jangan takut sama sekali. Menurut gue itu kebohongan terbesar gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang sama diri gue umur 25, be fearless. Lebih dikit, diturunin aja. Tingkat ketakutannya jangan sebanyak itu gitu. Diturunin aja gitu. Biar Fearless. Ya kok ya. Kenapa? Biar lebih berani melangkah ya. Lebih berani Yes, melangkah. exactly. Dude, Robert, that is so good. It's so good. Yang lu bilang bener banget. Lu bayangin ya, gue pengen nanya sekarang nih kepada semua teman-teman yang lagi nonton nih, entah itu followernya investor muda dan dari VJ Daniel sendiri gitu, dari gue sendiri, gue pengen nanya sama kalian gitu, apa kira-kira yang kalian akan lakukan sekarang kalau misalnya kalian tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa khawatir akan kegagalan gitu? What will you do today? A lot of things. Cuman banyak yang gak berani mulai karena mereka takut akan kegagalan. Banyak yang gak berani mulai karena mereka takut ini belum sempurna. Banyak yang gak berani mulai atau mengambil langkah tersebut karena mereka khawatir ini bukan timing yang tepat. Banyak banget gitu alasan-alasan takut. Tapi kalau misalnya tidak ada ketakutan tersebut, will you do it today? You probably will. Mulai dulu ya, gitu. Kok ya. Exactly. Iya. Kok, saya ada pertanyaan lagi nih, Kok. Kan waktu kita sisa kurang lebih 20 menit ya, Kok ya. 15 menit lah, Siap. 15 menit lagi. Jadi, tadi kan kita bicara soal masa lalu. Yang saya mau tanyakan adalah, jikalau Koko saat ini berumur 20 tahun sampai 25 tahun, kira-kira skill apa dan jurusan apa yang Koko pengen ambil supaya bisa survive di era digital sama zaman sekarang ini, Kok? Di zaman sekarang ini. Sorry, gue nggak ngerti pertanyaan. Boleh diulang nggak? Jadi, kalau di zaman 2019 ini, Koko berumur 20 tahun sampai 25 tahun. Ya kan? Oke. Kompetisi yang sangat berat ini, Kok. Era digital, era 4.0, 5.0, kira-kira skill apa yang Koko pengen punya gitu, Kok? Kadang-kadang saya berpikir kita lahir di tahun 90-an atau 80-an atau tahun itu kan yang berbeda-beda tuh, Kok. Kayak yang Steve Jobs dan lain-lain kan mereka lahirnya pada masa yang sama juga, makanya mereka bisa menciptakan yang Microsoft gitu-gitu, Kok. Oke, nah sekarang kayak gini sih. Lu nanya gua personally ya, maksudnya ini bukan nasihat untuk siapapun yang nonton atau siapa yang saat ini lagi nonton sekarang ini, misalnya dia umur 20 atau 25, dan
sekarang tahun 2020, ini nasihat buat mereka, bukan. This is not for them. Ini benar-benar pertanyaan ini khusus buat gue personally, gitu ya. Oke. Apa yang akan gue pelajarin kalau misalnya gue umur 20 atau 25 is again, karena gue adalah seorang komunikator, jadi gue Hmm. pengen belajar lebih mendalami lagi soal ilmu storytelling. Tapi itu Hmm. gue, gitu. Karena uh, the thing is, lu juga harus perhatiin juga gitu ya, di Instagram dan dimanapun juga, semua account-account yang lu lihat, kebanyakan account tersebut itu jago dalam bertutur cerita. Iya, betul. Mereka bisa membangun sebuah cerita ketika 3 detik pertama lu langsung yang menarik nih, kayak gitu. Nah, Hmm. gue jujur pengen banget uh, bisa bertutur cerita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Entah itu melalui tulisan, entah itu melalui video, atau apapun itu, tapi storytelling. Karena gue ngerasa di Indonesia, ilmu storytelling ini dilupakan. Mereka, jujur nih, kita waktu zaman SD, kita nggak pernah belajar soal Shakespeare. Hmm. Ada yang namanya introduction, Act 1, Act 2, Act 3, conclusion. Di Act 3 itu biasanya ada climax-nya. Dan conclusion itu mengerap semuanya dan lain-lain gitu. Nah, gue banyak banget belajar soal storytelling ini. Dan ada dari beberapa buku-buku yang udah gue pelajarin juga soal storytelling. Dan ada satu buku juga yang menurut gue bagus, Brand Storytelling, dari Don Miller namanya, Donald Miller. Nah, Hmm. jadi storytelling ini ternyata bisa membuat perubahan bukan cuma di bisnis aja, tapi di kehidupan kita juga. Jadi maksud gue, lu perhatiin juga, TED Talks yang berhasil, itu pasti speakernya bisa storytelling. Padahal mungkin dia ngomongin soal apa bahayanya kalau misalnya lu nggak tidur secara reguler. Tapi dia ngomongnya dengan cara storytelling, sehingga itu jadi menarik. Kayak gitu. Jadi again, kalau misalnya gue sebagai seorang komunikator, gue mungkin akan mengasah skill gue ketika gue umur 20 atau 25, skill gue di storytelling. Wah, keren banget kok. Iya sih, storytelling kadang-kadang terlupakan ya buat kita ya kok ya. Karena gini, gue Padahal gue banget ya. uh, gue kemarin baru aja ngobrol sama, dan akhirnya ada satu kata yang menurut gue terungkap gitu dan bagus banget. Bahkan sebuah brand, sebuah bisnis pun harus dibuat personifikasinya gitu. Hmm. Misalnya, ketika kita ngomongin investor muda, Ya. oke? Okay? Hmm. Investor muda itu kalau misalnya kita target market lu nih ya, ketika Hmm. mereka ngebayangin investor muda, mereka ngebayanginnya orang seperti apa, perempuan atau laki-laki, Ya. di kalangan apa, A, Ya. B, Ah. C, D, gitu kan, ya kan, segmentasinya apa, SIS-nya, umur berapa, dan lain-lain gitu. Nah, kira-kira seorang investor muda personifikasinya seperti apa, gitu kan. Nah, jadi ceritanya, kalau misalnya gue follow investor muda, udah pasti gue pengen kayak ngefollow si satu orang ini nih, yang ceritanya dia investor, sehingga semua tim lo, copywriter lo, content creatornya, dan lain-lain semuanya ngomong as if si investor muda ini adalah si satu orang ini gitu. Hmm. Dam I Love Indonesia personifikasinya udah jelas, Daniel Mananta, udah jelas Hmm. banget. Jadi si Dam I Love Indonesia sendiri, begitu dia ngomong sesuatu, itu kesannya Daniel yang lagi ngomong ke mereka, kayak gitu. Ya. You know, itu udah jelas gitu. Kayak begitu dia pakai Dam I Love Indonesia pun juga kayak kesannya kayak gue lagi teriak gitu di muka mereka gitu. Karena itulah image si VJ Daniel ini gitu kan, suka teriak dengan loud gitu kan. So I think itu personifikasinya. Karena gini, banyak orang akan mengikuti sebuah tokoh daripada mengikuti Hmm. sebuah tokoh. Jadi brand sendiri itu emang harus ada story-nya. Si sejarahnya investor muda ini seperti apa sih? Kenapa sih dia lahir? Story-nya apa sih? You need to let people know about the why behind this person
apa the purpose behind this personification of a brand kayak gitu. Makanya menurut gue sangat penting banget yang namanya storytelling. Hmm, hmm. Keren banget kok. Gue rasa banyak banget yang bakal terinspirasi dari sharing-sharing Koko hari ini kok. Di investor muda, di followers Koko. Sebelum kita tutup, eh, Koko mau promosi Koko punya YouTube channel nggak kok? Dan Koko punya produk Damn I Love Indonesia. Instagramnya apa gitu kok? Nanti saya bawa kok. Thank you. YouTube channel. Well, anyway, ya udah pasti lah itu gampang banget. Maksudnya Damn I Love Indo sama lo langsung cek Daniel Mananta aja juga lo langsung tahu lah. Tapi kalau misalnya gue boleh ngasih pesan, sebelum kita cabut gitu ya, gue ngerasa gue pengen ngasih ini ya deh. Nasihat terakhir. Kayak gini. Gue pengen ngasih tahu perbedaan antara standard of living dengan quality of life gitu. Nah, banyak orang yang mikir begitu standard of living atau living standard kita meningkat, ya, standar kehidupan kita meningkat, itu artinya kualitas hidup kita juga ikutan meningkat. Maksudnya apa? Kita sebagai seorang manusia itu dibombardir dengan iklan, mungkin bisa 5.000 iklan setiap harinya. Setiap hari 5.000 iklan. Dan 5.000 iklan ini mempunyai satu tujuan. Tujuannya adalah lo nggak akan lengkap tanpa memiliki produk dari kita. Kualitas hidup lo tidak akan meningkat kalau misalnya lo nggak punya produk dari kita. Makanya ketika ada iklan-iklan seperti hanya laki-laki sejati minum minuman ini, atau lo baru merasakan menjadi lelaki sejati ketika lo nyetir mobil ini, lo akan menjadi perempuan sukses ketika lo membawa tas merek ini, lo menjadi perempuan yang cantik ketika lo memakai makeup ini. Semua iklan-iklan tersebut membuat kita mempunyai sebuah kekosongan dalam hidup kita. Sehingga kita ngerasa tidak lengkap hidupnya tanpa produk atau brand tersebut. Nah, kebohongan terbesar adalah kalau misalnya kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, standar kita bisa meningkatkan standar hidup kita dengan brand tertentu, dengan mobil tertentu, dengan jam tertentu, atau tas tertentu, atau apapun itu ya, baju-baju brand tertentu, kita akan meningkatkan standar hidup kita seperti itu, kualitas hidup kita juga akan meningkat. Itu bohong. Karena banyak orang yang berusaha meningkatkan standar kehidupannya mereka dengan meminjam duit ke bank, sehingga kualitas hidupnya bukan meningkat, tapi malah menurun. Karena setiap hari mereka akan mikirin gimana caranya gue bisa membayar balik pinjaman ke bank. Ya, jadi kualitas hidupnya mereka akhirnya menurun. Mereka akhirnya kerja mati-matian untuk menutupi hutang tersebut. Mereka akhirnya melupakan relationship atau hubungan mereka sama keluarganya, sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya, apapun itu. Dan akhirnya kualitas hidup mereka menurun karena mereka harus kerja banting tulang, mati-matian untuk menutupi hutang mereka ke bank karena mereka cuma pengen meningkatkan standar hidup mereka. Nah, sekarang ini yang gue lakuin adalah gue meningkatkan kualitas hidup gue, standar hidup gue. Gak perlu tinggi-tinggi banget kok. Yang penting cukup. Ya, gitu. Nah, ketika gue meningkatkan kualitas hidup gue, ternyata banyak banget uang-uang yang bisa gue tabung karena gue nggak beli jam mahal, karena gue nggak beli karena gue nggak beli mobil mahal, karena gue sampai hari ini gue nggak punya supir, karena gue nggak pakai supir juga, gue nggak punya mobil mahal, yang mobil itu bikin
image gue turun kalau misalnya gue nyetir sendiri. Wah, gue nggak bisa nyetir mobil tersebut. Itu harus disetirin sama supir. Aneh banget kalau misalnya gue nyetir mobil tersebut. Gue nggak punya mobil itu sekarang. Jadi gue Iya. sekarang kemana-mana, percaya atau nggak percaya, gue masih pakai ojek online. Kalau misalnya gue ke kantor gue masih ngojek. Karena gue pengen meningkatkan kualitas hidup gue. Ketika gue pakai ojek, gue bisa pulang ke rumah dan makan malam sama keluarga gue tepat waktu. Tapi kalau misalnya gue di mobil Iya. disetirin sama supir, dulu sering banget gue pulang jam 8 malam ke atas. Karena macet, karena, rush hour, dan akhirnya, begitu gue nyampe, anak-anak udah pada tidur, gue udah kecapean, gue mandi, gue teler, habis itu gue tidur juga gitu. Nggak punya waktu sama keluarga lagi. Nah, sekarang gue meningkatkan banget kualitas hidup gue dengan hubungan gue, dengan keluarga, dengan gue bisa olahraga dengan konsisten, makan makanan sehat, gue meningkatkan kualitas hidup gue, dan uang-uang yang gue nggak pakai buat meningkatkan standar hidup gue, itu gue tabung, gue investasikan, dan setelah gue investasikan, gue mendapatkan si passive income tersebut. Dan gue sedikit demi sedikit, gue mulai semakin mendekati yang namanya financial freedom. Jadi, ya, tingkatkan kualitas hidup dan bukan standar hidup. Kayak gitu sih. Dan itu dari gue. Itu nasihat terakhir dari gue. Keren banget kok, Daniel. Thank you banget kok waktunya. Thank you. Next time kita harus ngobrol-ngobrol lagi kok, lebih panjang. Thank you. Thank you so much, guys. Cabut dulu ya, Iya, kok. Robert. Thank Ya, you. thank you ya kok Bye. waktunya. Nah.